الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة إذ نلقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن سار على سبيلهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari Jumat yang mulia ini kami mengajak diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Nikmat kelapangan dalam kehidupan dunia ini, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini masih kita rasakan. Pada hari Jumat yang mulia ini pula mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau. Dia bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu lahu biha asyarah." Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepada aku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis ini tentu dijelaskan oleh para ulama kita dengan panjang lebar. Apa efek, pengaruh dan konsekuensi apabila Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada salah seorang hambanya. Salah satu di antaranya adalah hamba itu akan dijaga oleh Allah dalam kehidupan dunianya, diterima amalan-amalannya, dikabulkan doa-doanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hal yang paling berat bagi kita orang-orang yang beriman ini adalah bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu adalah sesuatu yang selalu mendorong kita kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan maha sempurnanya menjadikan ini menjadi bagian dari kita yang bernama manusia. Sehingga manusia itu pasti memiliki hawa nafsu. Yang tidak memiliki hawa nafsu, hadirin sekalian, hanya para malaikat saja. Oleh karena itu dalam kehidupan kita tentu setiap kita memiliki kecenderungan-kecenderungan terhadap sesuatu
yang bisa memuaskan hawa nafsu kita itu. Seorang muslim, kita dituntut, bahkan mungkin bisa dipaksa untuk memiliki jiwa yang teguh di atas kebenaran. Dan jiwa yang teguh di atas kebenaran ini, hadirin sekalian, salah satu indikatornya adalah apabila muslim itu mampu untuk menaklukkan hawa nafsunya. Islam yang kita yakini sebagai agama yang sempurna, Al-Quranul Karim yang kita yakini sebagai pedoman yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis-hadis atau contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasul kita yakini sebagai pedoman hidup yang terbaik dalam kehidupan kita menuju jalan-jalan keselamatan. Itu tidak menafikan adanya hawa nafsu, tetapi Islam memberikan batasan-batasan dan memberikan cara-cara terbaik bagi seorang hamba sehingga dia mampu untuk menaklukkan hawa nafsunya tersebut. Bahkan di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat beliau melakukan hajjatul wada, beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bil mu'min?" Maukah kalian sekalian aku beritahukan tentang indikatornya seorang yang beriman itu seperti apa? Nabi kemudian bersabda, "Man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim." Orang beriman itu adalah orang yang memberi rasa aman pada jiwa dan harta orang lain, atau kehadirannya memberikan rasa aman pada harta dan jiwa orang lain. Itulah seorang yang dikatakan beriman. Nabi kemudian mengatakan, "Wal muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi." Adapun orang yang berislam itu adalah siapa yang manusia selamat dari lisannya dan perilakunya. Ketika dia berada, umat manusia merasa tenang, tidak terzalimi dengan lisannya dan tidak terzalimi dengan perilakunya. Itulah seorang yang berislam. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan atau memisahkan antara lafal iman dan lafal Islam. Ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman." Allah memerintahkan Nabi berkata kepada mereka, "Lam tu'minu, walakin qulu aslamna." Sesungguhnya kalian belum beriman. Katakanlah, kami ini hanya berislam saja. Lanjutan dari hadis tadi jamaah sekalian, Nabi kemudian mengatakan, "Wal mujahid." Adapun orang yang dikatakan sebagai orang mujahid atau orang yang berjihad, "Man jahada nafsahu fi ta'atillah." Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang menggembleng jiwanya agar jiwanya itu selalu berada dalam kategori ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mujahid yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajir, adapun orang yang berhijrah, man hajara al khataya wal dunub. Barang siapa yang berhasil berhijrah, berpindah dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. 4 kategori hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam hadis ini. Jamaah sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak ada waktu yang cukup untuk kita menjelaskan semuanya. Tetapi paling tidak di dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kategori manusia itu ada 2. Ada orang-orang yang berjuang melawan dan menundukkan hawa nafsunya.
Dia mendudukan hawa nafsu ini agar segera melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kategori yang lain membiarkan hawa nafsunya itu menguasai dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Dia akhirnya membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perkara kemaksiatan, perkara kemungkaran, noda dan dosa dalam kehidupan dunia ini. Walaupun hadirin sekalian, yang namanya manusia itu pasti merupakan hamba yang selalu terjerumus ke dalam perkara-perkara dosa. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui itu. Dengan maha mengetahuinya, dia tahu bahwa hamba yang beriman sekalipun adalah orang yang selalu terjerumus ke dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kategori orang-orang bertakwa. Dia berfirman, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang yang beriman ternyata bukan orang yang hidup di dunia tanpa dosa. Tetapi orang yang beriman, hadirin sekalian, adalah orang yang terkadang terjerumus ke dalam perkara-perkara fahisyah, perkara dosa. Bahkan kalau kita menelaah kenapa Allah menggunakan kalimat fahisyah, kenapa dia tidak menggunakan kalimat ithm atau kalimat dzam, padahal semuanya memiliki arti yang sama. Para ulama tafsir diantaranya berkata bahwa fahisyah itu bukan perbuatan dosa yang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah dosa yang luar biasa. Tetapi di dalam ayat ini Allah mengatakan orang bertakwa adalah orang yang terkadang melakukan perbuatan fahisyah. Au zalamu anfusahum, dan terkadang mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Tetapi hadirin sekalian, ketika mereka melakukan dosa dan maksiat, ketika mereka melakukan kezaliman, dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Mereka segera sadar bahwa mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ampunannya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian ini adalah hamba yang selalu berdosa pada malam dan siang kalian. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Tetapi aku, kata Allah, mampu untuk memberikan ampunan kepada dosa-dosa hambaku. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka segeralah minta ampunan, aku ampunkan dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis manusia dalam memperlakukan hawa nafsunya ini kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Hal ini memberikan gambaran jemaah sekalian bahwa jiwa ini bisa disucikan dan bisa dikotori. Jiwa ini terkait erat dengan keimanan kita, yang apabila disucikan dengan ketaatan, dengan perbuatan kebaikan, maka jiwa ini akan menjadi suci, dan kesucian jiwa ini akan berefek pada meningkatnya iman dan amal takwa seseorang. Dan sebaliknya, apabila hati yang mudah kotor ini kita biarkan kotor, tidak pernah disucikan, maka dia sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ketika seorang hamba melakukan kesalahan dan kemaksiatan, maka Allah akan membenamkan nuktatan sauda di dalam hatinya. Satu titik hitam. Kalau perbuatan itu dia lakukan secara terus-menerus, maka titik demi titik akan semakin banyak di dalam hatinya. Sehingga hatinya akan menjadi hitam, lama-lama sampai pada taraf sakit. Kalau tidak segera diobati,
maka bisa jadi dia menjadi hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Allah akan menutup hatinya, mengunci hatinya, penglihatannya ditutupi, pendengarannya ditutupi, sehingga dia tidak mampu menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sanggup membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat syar'iyah yang kita baca setiap hari dalam Al-Qur'an, ataukah ayat-ayat kauniyah yang senantiasa bisa kita telaah, bisa kita tafakuri, yang semuanya bisa mengantarkan kita kepada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah kemudian membagi jiwa ini dalam dua klasifikasi besar. Di dalam Al-Quran, Allah membaginya menjadi nafsul ammarah bisu. Ada jiwa yang selalu menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan keburukan. Tetapi pada sisi yang lain ada nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, orang-orang yang senantiasa menjaga jiwanya agar selalu berada pada pusaran-pusaran kesucian, mereka inilah yang dalam tutur katanya adalah tutur kata yang damai sejuk. Mereka yang dalam perbuatannya perbuatan yang tidak menzalimi orang lain. Mereka yang dalam kehidupan dunianya tidak terpengaruh dengan godaan, tekanan hawa nafsu, sehingga dia bisa mengontrol syahwat-syahwatnya. Syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap penghormatan. Bukan berarti itu semua tidak bisa kita dapati. Tetapi orang yang jiwanya bisa dia kontrol, menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, mereka ini mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mengambil hal-hal yang dibolehkan, tetapi tidak berlebihan di dalamnya. Mengambil hal-hal yang dibolehkan, dengan tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu memastikan bahwa tujuan dan harapannya tidak menghalalkan segala cara. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang terjerumus ke dalam perkara hawa nafsu ini. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Imra'atul Aziz, istri pembesar di dalam kerajaan Mesir pada saat itu. Perempuan ini kemudian ketika dia berhasil menggoda Nabi Yusuf, dia kemudian berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi." Sesungguhnya aku tidak bisa membebaskan diriku dari hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu ini memerintahkan diriku untuk melakukan perbuatan-perbuatan keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali apa yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurun rahim. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku adalah maha kasih, maha rahmat, maha pengasih, maha pengampun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mengendalikan hawa nafsu bukanlah murni merupakan kekuatan kita. Ternyata orang-orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya itu bukan murni merupakan keinginan dan kemampuan dirinya. Tetapi ada kata kunci di dalam ayat ini. Illa ma rahima rabbi. Kecuali siapa yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengendalikan hawa nafsu itu merupakan rahmat, petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang selalu tergantung kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui mimbar Jumat ini, marilah kita kembali kepadanya. Introspeksi diri kita.
Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan rahmat dan kasih sayangnya, agar Dia menuntun kita dalam jalan-jalan kehidupan kita, dan agar Dia membantu kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita ini, agar tidak terjebak ke dalam perkara-perkara kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lebih parah dari itu, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara manusia ada di antara mereka yang Allah jadikan kehidupannya di dunia menjadi kehidupan yang sempit. Hartanya banyak tetapi jiwanya sempit. Pangkat dan jabatannya tinggi tetapi hatinya sempit. Memiliki anak dan istri tetapi hatinya sempit, gersang. Inilah yang di dalam Al-Quran disebut dengan ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang hidup dalam kondisi hati yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat orang-orang yang dihidupkan dalam keadaan di dunia ini dalam keadaan sempit, di akhirat mereka dibangkitkan dalam keadaan orang yang buta matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka kemudian komplain kepada Allah, ya Allah, kenapa Anda bangkitkan saya dalam keadaan buta? Padahal kehidupan di dunia saya melihat sejelas-jelasnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah mengatakan, demikianlah kami datangkan ayat-ayat kami di dunia, tetapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini Anda pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para ulama mengatakan mengendalikan hawa nafsu secara sederhana dua saja. Yang pertama adalah kembali kepada dalil-dalil sahih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Dan yang kedua, ikutilah akal yang sehat dan jernih, al-aqlus salim. Karena para ulama berkata, al-aqlus salim la yunafi ad-dalil as-sahih. Sebuah akal yang jernih, akal yang bersih, itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selalu ingat kepadanya di kehidupan kita di dunia ini. Dan kita dibangkitkan nanti insya Allah dalam keadaan hamba yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata idh nalqah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة